Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami. Saya Putra Laksono dan ini teman saya Andika Indra Cahya. Di sini kita akan menjelaskan tentang file system. Kita akan menjelaskan tentang FAT32, FAT16, NTFS, kemudian second extend, third extend, dan yang terakhir fourth extend. Untuk yang FAT16, FAT32, dan NTFS akan dijelaskan oleh rekan saya Andika Indra Cahya. Oke, makasih. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem berkas yang pertama, yaitu FAT16 atau File Allocation Table. FAT16 dikenalkan oleh MS-DOS pada tahun 1981. Awalnya, sistem ini didesain untuk mengatur file di floppy drive dan mengalami beberapa kali perubahan sehingga digunakan untuk mengatur file di hard disk. Kelebihannya, FAT16 adalah sebuah file system yang kompatibel hampir di semua operating system, baik itu Windows 95, 98, MI, OS, Linux, dan bahkan Unix. Kekurangannya yaitu FAT16 mempunyai kapasitas tetap jumlah klaster dalam partisi. Jadi semakin besar hard disk, maka ukuran klaster akan semakin besar. Hal jelek lainnya adalah FAT16 tidak mendukung kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. Sistem berkas ini memiliki kapasitas hingga ukuran 4 GB saja. Sistem berkas yang kedua ialah FAT32. FAT32 mulai dikenal pada tahun 1976 dan digunakan pada sistem operasi Windows 95 SP2 dan merupakan pengembangan lanjutan dari FAT16. Kelebihannya yaitu FAT32 merupakan atau menawarkan kemampuan menampung jumlah cluster yang lebih besar dalam partisi. Selain itu juga mengembangkan kemampuan hard disk menjadi lebih baik dibanding FAT16. Kelemahannya, FAT32 juga tidak mampu menampung single file berukuran 4 GB atau lebih. Tidak hanya itu, beberapa orang berpendapat bahwa file sistem FAT32 ini lebih mudah terfragmentasi dibanding NTFS. Jika fragmentasi meningkat, tentu performa akan turun. Sistem berkas yang ketiga ialah NTFS atau New Technology File System. NTFS dikenalkan pertama pada Windows NT dan merupakan file system yang sangat berbeda dibanding teknologi FAT. NTFS atau New Technology File System 1 merupakan sebuah sistem berkas yang dikenalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT yang terdiri dari Windows NT 3.x atau NT 3.1, NT 3.50, NT 3.51, Windows NT 4.x atau NT 4.0 dengan semua service pack, Windows NT 5.x di dalamnya berupa Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003, serta Windows NT 6.x, Windows Vista, Windows 7. Kelebihannya ialah NTFS menawarkan security yang jauh lebih baik kompresi filenya, cluster, dan bahkan support enkripsi data. NTFS juga memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Fitur ini disebut dengan alternate data stream. Kelemahannya, kekurangan NTFS yang sering dibacakan adalah kompatibilitas terhadap software atau operating system lawas seperti Windows 9X dan MI. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putro. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu file system ext2 atau second extend. Second extend merupakan file system yang berjalan di sistem operasi Linux. Juga merupakan salah satu file system yang paling ampuh dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Pada second extend file system, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama dan meskipun panjangnya bervariasi antara second extend file system, besar blok tersebut ditentukan pada saat file system dibuat dengan perintah mk2fs. Nah, kelebihan dari second extend sendiri merupakan tipe file system yang paling tua yang masih ada pada sistem operasi Linux. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1993, menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. Untuk ukuran maksimum file system file yang didukung oleh second extend adalah 2 TB dan volumenya bisa mencapai terabyte. Nama file bisa mencapai 255 karakter. Juga mendukung file system Linux user, groups, dan permission atau POSIX, dan juga mendukung kompresi file. Untuk kelemahannya, ketika komputer dengan sistem operasi Linux mengalami shutdown secara mendadak, kebutuhan waktu yang tidak sebentar untuk recover kembali. Untuk melakukan clean up file system, biasanya second extend secara otomatis akan menjalankan utility
E2FSCK pada saat booting selanjutnya. Utility ini mencoba memperbaiki masalah yang kemungkinan terjadi ketika sistem dimatikan secara mendadak. Yang selanjutnya yaitu third extend. Third extend merupakan peningkatan dari second extend file system, dan third extend merupakan pengembangan dari second extend. Untuk kelebihannya, setelah kegagalan sumber daya atau unclean shutdown atau kerusakan sistem, second extend 2 file system harus melalui proses pengecekan dengan program E2FSCK. Proses ini dapat membuang waktu sehingga proses booting menjadi sangat lama, khususnya untuk disk besar yang mengandung banyak sekali data. Dalam proses ini semua data tidak dapat diakses. Kemudian integritas data. XT3 menjamin adanya integritas data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. Third extend memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kecepatan menulis data lebih dari sekali. Third extend mempunyai throughput yang lebih besar dari second extend karena third extend memaksimalkan pergerakan hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin. Lalu mudah dilakukan migrasi. Kita dapat berpindah dari second extend ke third extend tanpa melakukan format ulang. Untuk kelemahan dari third extend yaitu sejak third extend bertujuan untuk menjadi kompatibel dengan second extend sebelumnya, banyak struktur on disk mirip dengan second extend. Karena itu third extend tidak memiliki beberapa fitur desain yang lebih baru seperti luasan, alokasi dinamis inode, dan sub allocation block. Ada batas-batas direktori 31.998 per satu sub direktori, berasal dari batas atas 32.000 link per inode. Third extend seperti file system Linux terbaru tidak dapat FSCK ED sementara file system dipasang untuk menulis. Nah, yang terakhir yaitu fourth extend. File system fourth extend biasa digunakan Linux, merupakan file system keempat yang dikembangkan sebagai penerus third extend. Untuk kelebihannya, performance yang lebih baik dan peningkatan kemampuan. File system fourth extend juga meningkatkan daya tampung maksimal file system ke 1 KB dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengecekan hard disk. File system fourth extend memiliki keunggulan performance yang signifikan dalam menulis dan membaca file berukuran besar. Nah, untuk kelemahannya, penundaan alokasi dan potensi kehilangan data. Karena alokasi penundaan tersebut telah mengandalkan programmer dengan third extend, fitur tersebut menimbulkan beberapa risiko kehilangan data tambahan dalam kasus di mana sistem crash atau kehilangan daya sebelum data ditulis ke hard disk. Nah, oke, itu tadi kita telah menjelaskan tentang file system. Berbagai macam file system. Untuk lebih jelasnya atau pertanyaan bisa komen di bawah kotak yang ada di page YouTube ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe.